Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Aldal Farisi. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Mesin dengan NIM 243380001. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kalimat dasar bahasa Indonesia. Masuk yang pertama yaitu hakikat kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Yang mana dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik dan turun, sedangkan dalam bentuk tulisan dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Lebih tepatnya lagi, tulis bahwa kalimat dibentuk dalam tulisan formal atau resmi harus kalimat dalam ragam baku. Selain itu, kalimat yang dibentuk dalam tulisan terdiri dari lapisan bentuk dan makna yang dinyatakan dalam bentuk tersebut. Nah, maka dari situ kalimat itu mempunyai beberapa unsur-unsur kalimat. Yang pertama subjek, kedua predikat, objek, pelengkap, keterangan. Kita masuk yang pertama, itu subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek itu menentukan kejelasan makna kalimat. Kalau penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi yang pertama yaitu untuk membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat majemuk. Dan yang kedua memperjelas makna. Yang selanjutnya itu menjadi pokok pikiran, menegaskan atau memfokuskan makna, memperjelas pikiran, ungkapan, dan membentuk kesatuan pikiran. Ciri-ciri subjek itu contohnya ini ya beberapa aja, yaitu contohnya jawaban atas pertanyaan apa atau siapa, disertai kata itu, didahului kata bahwa, terus disertai pewatas yang tidak didahului preposisi seperti di dalam, pada, kepada, bagi, untuk, terus, dari, menurut, dan lain-lainnya lagi lah. Masuk yang kedua yaitu predikat. Predikat itu keberadaan predikat dalam kalimat itu berfungsi membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, luas, dan majemuk. Menjadi unsur penjelas yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dan menentukan kejelasan makna kalimat, menegaskan makna, membentuk satuan pikiran, dan sebagai sebutan. Sini jadi ciri predikat, contohnya jawaban atas pertanyaan mengapa, melakukan apa, atau bagaimana. Nah, yang kedua itu berupa kata adalah atau ialah, dapat diingkarkan dengan atau bukan, dan lainnya lagi lah. Masuk yang ketiga itu objek. Objek pada kalimat itu berfungsi untuk membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif, dan memperjelas kalimat dan membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran. Ciri objek itu berada langsung di belakang predikat, terus dapat menjadi subjek pada kalimat pasif, tidak didahului kata depan. Masuk yang terakhir, itu keterangan. Keterangan itu adalah unsur yang fungsinya menerangkan seluruh fungsi kalimat atau unsur kalimat tertentu pada kalimat dengan perkataan lain. Dengan kalimat merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat, misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Ciri-ciri keterangan itu bukan unsur utama, posisi keterangan tidak terikat atau dapat berpindah-pindah, dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, cara, dan pengganti nomina. Dapat berupa keterangan tambahan, dapat berupa aposisi,
Nah, untuk unsur-unsur kalimat itu saja. Semoga dapat dipahami. Nah, kemudian yaitu pola dasar kalimat. Nah, pola dasar kalimat itu juga dibagi menjadi 6. Yang pertama itu kalimat pola dengan pola SP atau subjek predikat. Yang kedua kalimat dengan pola SPO atau subjek predikat objek. Yang ketiga kalimat dengan pola SPPL atau subjek predikat pelengkap. Kalimat dengan pola SPKET, subjek predikat keterangan. Kalimat dengan pola SPOPL, subjek predikat objek pelengkap. Kalimat dengan pola SPOCAT, subjek predikat objek keterangan. Nah, masuk yang pertama yaitu kalimat dengan pola SP. Kalimat pola ini terdiri dari unsur subjek dan predikat saja. Kedua unsurnya dimasukkan sebagai kalimat, maka tergolong sebagai kalimat dasar dengan pola SP, yaitu misalnya kakak sedang membaca, terus dia pintar. Masuk yang kedua, yaitu pola SPO. Pola ini tuh memiliki kalimat dengan pola yang menggunakan unsur kalimat, termasuk pola dasar kalimat jika tidak ada penambahan atau perubahan urutan dari masing-masing unsur kalimat. Pola kalimat ini terdiri dari unsur subjek, predikat, dan objek. Jenis kata pada masing-masing unsur terdiri dari kata atau frasa, nomina, atau verba. Misalnya nih, mahasiswa sedang mengerjakan tugas akhir. Masuk yang ketiga, kalimat dengan pola SPPL atau subjek predikat pelengkap. Ketiga pola ini dikatakan sebagai pola dasar jika tidak ada perubahan urutan letak unsur. Itu misalnya mata kuliah bahasa Indonesia dipelajari dengan tekun. Masuk yang keempat, kalimat dengan pola SPOPL atau subjek predikat objek pelengkap. Nah, semua unsur kalimat ini membentuk pola kalimat dasar secara berurutan. Masing-masing unsur terdiri dari jenis kata yang berbeda tergantung pembentukan kalimatnya. Misal, dosen meminta mahasiswa lebih teliti. Kemudian kalimat dengan pola SPOCAT. Nah, unsur kalimat dalam pola ini tuh terdiri dari 3 kan, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keempat unsur ini saling melengkapi. Nah, yang pertama itu contohnya kayak lelaki itu melempar batu ke jendela rumahnya, dosen itu memberikan ultimatum ke mahasiswanya. Nah, itu saja pola kalimat dasar. Yang berikutnya di sini dapat kita simpulkan, kalimat merupakan bagian linguistik terkecil yang dapat mengekspresikan semangat baik secara verbal atau tertulis. Dalam pendidikan itu, kalimat terdiri dari beberapa elemen kunci, pertama subjek, predikat, objek, pelengkap, dan informasi, masing-masing dengan karakteristik dan berfungsi unik mereka sendiri untuk mengklarifikasi makna dan pembentukan struktur kalimat yang benar. Mempersiapkan elemen-elemen ini harus mengikuti aturan sehingga Anda dapat memahami makna kalimat. Ada juga 6 pola kalimat dasar seperti Indonesia, SP, SPO, SPEL, SPKET, SPPEL, SPOKET. Pola-pola ini tuh membentuk dasar untuk pembentukan penulisan yang efektif dan mengikuti aturan linguistik untuk penulisan formal dan komunikasi harian. Memahami elemen teks dan kalimat dasar sangat penting untuk membuat kalimat yang jelas, logis, dan sederhana oleh pembaca atau pendengar. Nah, baiklah, kita sudah sampai di sini. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.